banget deh bisa merekomendasikan ini ke semua orang. Oke. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Nah, ini nih yang sudah sering ikut acara HDI ya, pasti tahu kok kenapa kita selalu mengucapkan selamat pagi. Nih buat rekan-rekan nih yang masih baru, mungkin bingung gitu ya. Ini padahal sudah jam 10 lebih sih ini. Ya, mau menjelang siang lah ya. Jadi kita selalu di HDI itu selalu menyapa dengan selamat pagi supaya semangat kita selalu seperti di pagi hari. Nah, ini saya ucapkan selamat datang ya buat rekan-rekan yang baru bergabung dan saya percaya rekan-rekan di sini itu adalah orang-orang luar biasa banget. Mungkin kebanyakan orang-orang memilih untuk nonton drakor, masih rebahan jam segini, tapi rekan-rekan semua itu mau loh mengikuti acara ini gitu. Jadi saya salut banget gitu sama rekan-rekan semuanya. Nah, ini sebelum kita mendengarkan pembicara kita yang luar biasa ini, yuk kita bareng-bareng nih sama-sama hilangkan beban pikiran ini. Oh ya, sebelumnya ini bisa ya minta tolong rekan-rekan semua yang kameranya masih mati ini, tolong dinyalakan semua ya. Biar kita bisa lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah yang cerah-cerah ini. Nah, oke, tolong ya dibuka semua ya rekan-rekan ya kameranya. Nah, ini sebelum kita mendengarkan pembicaranya ya, yuk kita bareng-bareng hilangkan semua beban pikiran yang ada nih di pikiran kita. Ayo kita angkat tangan kita, terus taruh di dahi. Ini nih yang masih punya banyak pikiran. Aduh, tugasku belum selesai, cicilanku masih banyak. Buang jauh-jauh, garuk kayak gini, habis itu buang semua pikiran negatif ini. Supaya kita bisa menerima sesi ini dengan baik. Oke ya, aku hitung ya. Nanti kita ketiga, kita buang semuanya. Oke, 1, 2, 3, buang. Buang jauh-jauh semua. Ini pikiran kita sudah bersih-bersih. Wih, mukanya ini lebih cerah-cerah semua sekarang. Nah, oke. Nah, ini wajahnya sudah berubah-berubah semuanya ya. Yang tadi capek-capek, pikirannya suram, gini. Tapi jangan suram-suram ya rekan-rekan ya. Nah, ini sekarang wajahnya udah siap ini. Udah untuk dengerin sesi pagi hari ini. Oh ya, rekan-rekan, stay tune ya di acara ini sampai akhir. Nanti ada giveaway loh untuk 2 orang pemenang. Wih. Nah, hari ini itu kita akan membahas Basecamp Hacks. Gimana cara kita bisa auto jual Basecamp. Nah, buat yang masih bingung nih cara jualnya seperti apa, produknya seperti apa, lalu perbedaan Basecamp dengan skincare lainnya, itu bakal dikupas habis di sesi ini. Nah, rekan-rekan, pembicara kita pada pagi hari ini merupakan pribadi yang luar biasa, di mana saya sendiri sudah mengenal beliau, dan beliau merupakan mentor saya juga, dan sekarang beliau itu merupakan salah satu leader dengan jaringan yang besar banget di Indonesia, apalagi di Surabaya ini. Beliau juga merupakan salah satu pecinta skincare dan juga smart skin advisor loh. Dah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita sambut pembicara kita yang luar biasa. Eksekutif Diamond Indonesia, Intan Dewi Permata. Ayo bisa beri tepuk tangan ya, tepuk tangan virtual. Oke, thank you banget ya Vivi atas penjelasannya dan openingnya yang sangat luar biasa ya. Jadi Vivi ini juga salah satu rekan kerja saya yang sangat luar biasa tentunya. Nah, oke, nanti juga ini ya stay tune ya seperti kata Vivi ya, nanti akan ada giveaway di akhir. Oke, boleh panitia buat dibantu slide-nya ya. Oke, nah udah ya. Oke, nah ini masuk ya rekan-rekan untuk slide-nya ya. Boleh dikasih jempol nih mungkin kalau masuk. Oke, ya.
Sebentar. Oke, masuk ya. Oke. Nah, sekarang nih, teman-teman, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Siapa nih dari teman-teman di sini yang walaupun cowok ya, eee, mau punya kulit yang bagus, walaupun itu nanti umurnya menua ataupun seperti apapun, tapi kepingin punya kulit yang sehat sampai bagus dan bagus sampai nanti? Boleh nih ditulis di kolom chat nih ya yang mau ya. Wah, ini ada banyak yang angkat tangan juga ya. Oke, boleh di, next slide ya? Oke. Nah, wah ini semuanya mau ya. Amin ya, yang jawab mau saya doakan ini awet muda terus sampai nanti ya. Oke, nah sama ya rekan-rekan seperti saya, tentunya saya ini, seperti yang dikatakan Vivi, dulunya saya ini seperti semacam maniak skincare gitu ya, semacam maniak skincare. Jadi saya ini suka banget sama, oh ini saya mau kulit sehat dan ganteng ya dari Ko Julius. Amin gitu ya. Nah, sama ya, saya ini kepingin banget, istilahnya apa, punya kulit yang sehat tentunya, di luar bagus ya, tapi sehat sampai akhir ya. Kalau saya sih kepinginnya sampai tua ya, walaupun nanti punya anak dan sebagainya, saya tetap pengen kulit yang cantik tentunya. Nah, seperti yang dikatakan Vivi tadi, saya tuh sempat maniak sama skincare. Jadi ya, rekan-rekan, saya itu tipikal orang yang saya sharing sedikit ya untuk pengantar. Dulunya kalau misalnya ada temen yang bilang, "Wah produk ini bagus, wah produk ini bagus," kalau saya pakai produk ini muka saya ini jadi glowing loh gitu ya. Itu langsung membuat saya itu kayak bener-bener, beli beli kanan beli kiri ya, menghabiskan banyak uang gitu ya, itu bahaya banget gitu ya. Jadi kayak, wah kepingin boros banget gitu ya dulunya. Nah, padahal itu yang satu belum habis, yang udah beli yang lain gitu ya. Karena apa? Karena kayak istilahnya tuh kayak gampang banget ikutan kata kata temen gitu ya. Wah ini bagus tanpa saya perhatikan komposisinya sama sekali rekan-rekan. Jadi saya tuh nggak pernah kayak istilahnya, oh ya ini bagus ya, oh ya bagus, langsung istilahnya tuh tanpa kayak pertimbangan yang panjang gitu ya. Jadi langsung ikut ikut gitu ya. Dan juga saya gampang banget nih termakan yang ada di media sosial gitu ya. Wah ada testimoni wajah bagus gitu ya istilahnya ya. Wah ini menarik nih kayaknya gitu ya. Jadi gampang banget istilahnya tuh untuk mempercayai sebuah skincare gitu. Nah, sampai di suatu titik ini ada satu titik balik ya rekan-rekan yang memulai yang istilahnya itu menjadi awal mula dari semua ini. Weh. Jadi saya sharingkan waktu itu saya itu kan pergi ke suatu tempat yang bisa mengukur kayak umur kulit gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak ada sebuah kayak pameran gitu ya, itu bisa ukur umur kulit gitu rekan-rekan. Itu waktu itu posisi kulit saya itu belum terlalu sering kena skincare gitu ya. Nah, saya ukur nih ya umurnya. Wah, seneng banget nih. Jadi, umurnya itu muda gitu ya. Wah, seneng banget. Jadi semakin menggebu-gebu ingin merawat kulit. Singkat cerita, saya beli kanan di skincare bermacam-macam ya, tanpa saya perhatikan dari segala jenis aspeknya, saya pakai. Nah, rekan-rekan tahu nggak rekan-rekan, apa yang terjadi pada kulit saya gitu ya? Siapa nih yang menebak nih? Boleh nih mungkin sambil kita interaksi ya, boleh sambil di chat, kira-kira apa nih yang, teman-teman nebak apa nih, yang terjadi sama kulit saya nih kira-kira? Setelah saya coba banyak skincare gitu ya. Oh, ini ada yang bilang parah gitu ya. Oke, yang lain mungkin? Wah, ini banyak ya, ada Lucy, ada Kak Dita, ini saya harapannya nih, banyak interaktif nih ya pastinya. Wah, iritasi gitu. Oke. Nah, rekan-rekan, eee, rekan-rekan tahu nggak apa yang terjadi? Wah, ini bener banget ya, ini dari Kak Maulia ini ya. Kulit saya mengalami penuaan rekan-rekan, dalam keadaan wajah yang glowing. Wih, jadi wajah saya ini glowing, tapi penuaan rekan-rekan. Glowing mulus gitu ya, tambah mulus rekan-rekan karena skincare. Tapi ternyata umurnya tuh penuaan sampai sekitar 10 tahun lebih tua gitu. Saya tuh langsung syok dan kaget banget gitu ya rekan-rekan. Jadi setelah saya menggunakan banyak skincare gitu ya, berharap kulit saya tuh semakin sehat. Wah, tampak di mata itu glowing. Tapi rekan-rekan, ternyata tidak semua yang terlihat glowing itu sehat loh rekan-rekan.
Nah, inilah titik balik di mana saya akhirnya itu benar-benar memutuskan untuk menjadi konsumen setia Biskin dan juga mendedikasikan diri ya untuk men-sharingkan produk ini karena saya yakin bahwa ini adalah kabar gembira untuk semua para wanita. Ini adalah sebuah solusi untuk perempuan-perempuan yang kebingungan nih untuk perawatan kulitnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, eh, oke, sebelum saya masuk ke sesi untuk cara menjual biskinnya ya, rekan-rekan. Jadi saya singkat aja, saya akan demokan langsung ke rekan-rekan. Ini wajah saya ini tadi bangun tidur, mandi, saya cuci muka ya. Jadi ini belum saya pakai skincare, saya sengaja gitu. Ini request dari salah satu rekan saya ya, namanya Kak Zizi. Saya ini terima challenge-nya ya. Jadi ini saya belum pakai skincare, saya akan aplikasikan di sebelah sisi wajah saya. Jadi selama sesi akan rekan-rekan boleh lihat nih progres yang terjadi di wajah sebelah kanan saya dan yang kiri nggak akan saya kasih skincare ya. Jadi sambil kita bawain materi sambil boleh nih kayak telaah nih yang terjadi pada wajah saya ya tentunya ya. Oke, nah oke langsung saja saya pakai ya sambil saya nyalakan dulu LV-nya ya. Nah ini ya. Saya coba panaskan dulu ya. Nah, sambil saya mulai. Nah, saya pakai essence-nya dulu. Oke, tadi udah cleansing ya. Nah, saya pakai essence-nya dulu. Nah, essence-nya ada 2 seri ya, pastinya yang seri V-Line sama W-Line. Ini ya. Nah, ini saya pakai yang V-Line. Oke. Saya aplikasikan di wajah kanan saya. Oke. Ya. Wah, ini langsung fresh banget nih ya. Hanya essence-nya saja udah kerasa kayak wah gitu. Seger. Biasanya saya juga niru ya, ada satu teman saya yang ditaruh kulkas dulu gitu ya. Biar dingin ada sensasinya gitu ya. Oke. Nah, sebentar sambil nunggu LV-nya panas, saya akan kasih serum ya. Ya, serum V-Line. Oke. Ya. Di wajah. Iya. Wah, ini bisa udah kelihatan ya, langsung glowing ini. Ini saya suka banget ya rekan-rekan ya. Berasa lalat pun meluncur itu ya. Kalau pakai Biskin ini kerasa kayak gitu saya. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Nah, jadi ini di sebelah sini saya beri serum. Nah, saya ratakan menggunakan ini ya. Tadi udah saya ratakan sih, tapi nggak apa-apa. Saya ratakan lagi ya. Nah, saya pakai LV karena LV ini akan membantu untuk penyerapan 10 kali lipat. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini sedikit prosesnya memakan waktu 3 menit. Tapi saya nggak akan pakai waktu 3 menit ya. Ya, jadi saya hanya kasih review sekilas aja. Nah, oke, selanjutnya saya akan pakai yang namanya SS Cream. Ini. Oke ya. Nah, ini juga yang akan benar-benar menambahkan efek glowing ya. Ini kan kayak sebelah sini masih kayak ada yang warnanya nggak rata ya, karena agak kusem gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. Ini yang saya suka banget sama Biskin tuh bisa membuat kayak kulitnya tuh tetap kayak kulit asli gitu, kayak nggak demplok gitu ya rekan-rekan ya. Ini pun ya, cowok pun bisa ya rekan-rekan. Jadi banyak ya misalnya cowok-cowok nih misalnya ke pesta gitu ya. Wah, itu perlu banget nih pakai Biskin supaya apa? Supaya semakin ganteng maksimal ya. Pastinya. Tapi nggak kelihatan pakai make up karena ini langsung kayak nah ini kayak kelihatan ya rekan-rekan ya. Nah, ini benar-benar nge-cover tapi halus banget. Kayak gitu. Nah, auto glowing ya, Kak Dita. Iya. Nah, ini ya, saya aplikasikan di salah satu wajah saya. Oke, nah, oke langsung aja sambil biar dia meresap ya, kita langsung aja nih
karena saking sukanya saya sama SS Cream, saya memutuskan untuk men-sharing-kannya ya, karena saya yakin semua wanita juga akan merasa senang ya kalau menggunakan produk ini. Kayak gitu. Oke, boleh dibantu slide-nya mungkin. Nah, sebelum kita men-sharing-kan skincare, yuk rekan-rekan, kita coba istilahnya itu menelaah ya. Apa benar sih sebenarnya itu pasarnya skincare itu besar? Boleh? Nah, ini kita coba tes ya. Siapa nih kira-kira ya? Saya bercanda ya, tapi saya pengen tanya nih. Misalnya nih, rekan-rekan punya cita-cita nih ya, yang cewek maupun cowok. Misalnya nih, wah pengen sukses, pengen punya banyak uang gitu mungkin ya. Terus misalnya punya badan slim, tetapi memiliki kulit yang mohon maaf mengalami kendala kulit seperti ini. Siapa yang di sini mau seperti ini? Atau siapa yang nggak mau nih? Nggak mau ya pastinya ya. Karena ini benar-benar parah ya. Nah, oke. Ini tadi kan saya tes sekilas ya. Siapa yang nggak mau? Nah, pastinya kita semua di sini nggak mau ya punya kulit yang memiliki kendala kulit yang istilahnya itu nggak baik gitu ya. Nah, itulah kenapa saya bilang maupun cowok maupun cewek semuanya itu benar-benar butuh yang namanya kayak perlindungan kulit, benar ya. Jadi pasarnya itu akan besar banget dan semua orang nggak ada yang mau punya kayak kulit itu nggak sehat. Semua orang tuh pengen ganteng, semua orang tuh pengen cantik sampai akhir hayat ya. Jadi itulah kenapa saya bilang pasarnya skincare itu besar banget. Kayak gitu. Boleh next? Nah, ini nggak salah slide ya, kok kamera ya? Enggak, ini benar ya. Nah, ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa pasar skincare itu besar. Rekan-rekan di sini ingat ya, sebelum ada teknologi terbaru ya, smartphone ini masih benar-benar hype banget ya, Fujifilm kamera ya. Nah, ada juga biasanya tuh kayak ininya juga itu ada namanya Kodak ya istilahnya ya, Kodak. Nah, rekan-rekan memahami ya bahwa Fujifilm ini kan sebuah perusahaan yang cukup istilahnya itu besar sekali ya. Tapi rekan-rekan percaya nggak bahwa sekelas Fujifilm pun hari ini dia itu nyebrang loh. Nyebrang kemana? Boleh next slide? Bahkan dia itu punya skincare loh rekan-rekan hari ini. Ya, Astali Fujifilm, saya bukan bermaksud untuk sharing produk lainnya, tapi ini untuk pengetahuan bahwa skincare hari ini itu peluangnya tinggi banget. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah Fujifilm pun tuh nyebrang loh rekan-rekan ke skincare. Ya, mohon maaf saya sharingkan untuk pesaingnya seperti Kodak. Dia tetap berpegang teguh ya. Akhirnya apa? Ya sorry to say gitu ya. Ya hari ini udah kayak lenyap gitu biasanya ya. Tapi apa? Bahkan setelah Fujifilm tuh dia nyebrang loh. Kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa pasar skincare tuh besar banget. Kayak gitu. Oke, boleh next. Lalu tanpa berlama-lama ya, gimana sih cara jual biskin itu? Benar ya jual biskin itu susah? Jawabannya enggak ya rekan-rekan. Boleh next. Nah, caranya yang pertama adalah mudah banget ya. Cara pertama untuk menjual skincare. Nomor satu adalah jujur rekan-rekan. Kita nggak perlu melebih-lebihkan ya. Jadi contoh nih, wah, kita nggak perlu terlalu kayak istilahnya tanda petik itu seperti lebay banget gitu. Nggak perlu ya rekan-rekan. Cara menjual skincare yang terutama yang saya selalu lakukan adalah jujur. Jujur itu selalu dilandasi dengan apa rekan-rekan? Pengetahuan. Kita men-sharingkan apa yang kita tahu. Nah, jadi agar kita bisa semakin jujur pada konsumen kita, tentunya kita harus semakin banyak tahu ya rekan-rekan tentang skincare kita. Nah, oke, yang pertama kita harus jujur pada mindset diri sendiri. Maksudnya gimana? Ya, jadi contoh gini ya. Ini saya akan men-sharingkan mindset saya kepada rekan-rekan. Saya yakin ya bahwa semua orang, semua perempuan, bahkan pria,
Jika dia mau benar-benar mencermati lebih detail mengenai produk Baskin ini, saya yakin dia akan mau menggunakan produk ini. Mau ya, mungkin ada yang masih kayak, oh nanti dulu, tapi sebenarnya dia mau. Kalau kita benar-benar mengedukasi secara clear, pasti mau. Mungkin menunggu budget atau menunggu apa ada, tapi pasti mau rekan-rekan, karena dia tahu ini bagus untuk kulitnya. Gitu ya. Nah, lalu saya juga yakin ya, bahwa semua orang yang saya tawari pada akhirnya akan menjadi konsumen saya. Kenapa? Karena ini pengalaman pribadi ya. Nggak harus hari ini, tapi bisa jadi apa? Saya tuh pernah men-sharing-kan misalnya di bulan Januari ya, closing-nya tuh di bulan Juni itu ada loh rekan-rekan. Gitu ya, ternyata orangnya tuh masih mikir-mikir, masih ngamati. Jadi prinsipnya, setiap saya men-sharing-kan, saya tuh yakin, pokoknya saya tetap yakin, entah orang itu mau atau enggak, saya akan tetap bilang bahwa produk ini bagus. Jadi saya hanya niat sharing gitu istilahnya. Kayak gitu. Nah, lalu, kita juga harus jujur terhadap informasi. Sebagai enterprise yang baik, kita harus jujur ya. Informasinya apa? Oh ya, saya jual produk ini loh, karena saya ini tahu bahwa dan mempelajari juga bahwa produk ini memang benar-benar bagus. Nah, bahkan saya juga sangat suka loh sama produk ini. Ya, istilahnya saya sendiri pakai produk ini. Jadi, istilahnya apa? Fakta ya, kalau misal produk ini dipakaikan ke diri kita sendiri, pasti itu produk terbaik ya rekan-rekan. Bener ya? Pasti itu kan pilihan kita yang terbaik, bener kan? Contoh nih, kita mau menggunakan produk untuk kita dan anggota keluarga, pasti kan kita jujur, istilahnya itu yang terbaik buat kita. Beda lagi kalau misalnya nih, kayak contoh, istilahnya itu kayak, apa ya, kita tuh kayak sebenarnya nggak yakin, "Wah, enggak ah, itu produk sebenarnya nggak bagus." Tapi kalau kita rekomendasikan ke orang tuh seperti kayak kita itu kayak nggak jujur gitu loh rekan-rekan. Tapi apa, saya yakin bahwa produk ini bagus, lah kenapa saya sharing-kan gitu. Jadi benar-benar jujur gitu istilahnya ya rekan-rekan. Nah, lalu, eee, kita juga bisa nih sharing misalnya gini, ada temen yang bilang, "Oh bener ya produk ini bagus." Nah, kita jawab dengan jujur rekan-rekan, "Loh, kan kamu ini teman saya ya. Saya ini loh, percuma kalau saya ini jual tapi kamunya kecewa dan kamu nggak kembali untuk repeat order. Jujur, ya saya nggak ada niatan seperti itu ya, buat apa saya jualan satu kali gitu ya, terus orangnya kecewa terus nggak kembali lagi. Kalau saya sih nggak mau ya, tapi kenapa saya sharing-kan produk ini, saya benar-benar berniatan untuk apa? Untuk sharing bahwa, "Ini loh, kalau, ini loh worth it banget skincare-nya. Kamu coba, kamu pasti cocok." Gitu, karena dia pun komposisinya bagus loh, misalnya seperti itu. Nah, lalu Biskin sendiri ini benar-benar sangat, fokus pada kesehatan kulit konsumen ya. Jadi, ini ya rekan-rekan harus, istilahnya itu kayak ini yang saya sadari itu baru beberapa tahun yang lalu. Saya tuh benar-benar terbuka melek, eee, mata saya itu karena yang kejadian saya tes kulit itu ya. Jadi saya meyakini bahwa tidak semua kulit yang cantik itu sehat, tetapi semua kulit sehat itu cantik. Jadi, Biskin ini udah tepat banget karena dia ini fokusnya ke kesehatan kulit. Jadi bukan yang tiba-tiba cantik gitu ya istilahnya, enggak. Tapi dia ini sifatnya seperti buah atau nutrisi dari komposisinya itu. Oke, boleh next. Nah, ini nih. Gimana caranya tadi kalau kita mau jujur, kita harus tahu dulu ya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa jujur ya. Akhirnya menerka-nerka gitu, nerawang-nerawang. Aduh, apapun yang bisa dikatakan, aku katakan yang penting closing. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting antusias biasanya closing gitu ya. Singkat cerita ini sekilas aja, ada rekan saya dulu ya, cowok gitu ya, dia ini belum tahu Biskin sama sekali, terus baru dapat ilmu ya, pokoknya antusias bisa closing gitu ya. Saya tuh di sebelahnya yang dengarkan omongannya ya, sebenarnya tuh pengen nahan ketawa, waduh 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 ini keliru semua. Tapi dia tuh semangat banget dan terbukti rekan-rekan closing rekan-rekan. Jadi kunci utamanya apa ya? Antusias, kadang tuh orangnya nggak dengar kata-katanya, tapi terinfluence semangatnya gitu ya. Jadi apa? Yang penting antusias gitu ya. Nah, oke, back to topic. Ini adalah informasi-informasi di produk Baskin. Yang pastinya produk Baskin bebas dong dari bahan sintetis yang berbahaya. Nah, boleh nih di-capture-capture, di foto-foto. Boleh nih dicek-cek ya, skincare-ku ada nggak ya produk ini gitu ya. Bahannya gitu ya misalnya ya. Jadi ini adalah yang tidak boleh ada di skincare ya kan ya. Jadi pastikan skincare teman-teman bersih dari 14 bahan berbahaya. Dan pastinya Biskin aman ya dari semua hal ini. Oke, boleh next.
Nah, dia juga punya yang namanya six core antioksidan. Six core antioksidan ini adalah ini ya, jadi kayak kandungan aktif di dalam produk skincare. Wow, 6 bahan aktif loh rekan-rekan. Biasanya yang saya temui ya, di pasaran itu hanya 2 sampai 3 bahan aktif ya. Dan itu pun harganya pasti premium. Kalau udah ada 2 sampai 3 bahan aktif ya, biasanya satu ya, misalnya kayak vitamin C, vitamin E kayak gitu ya rekan-rekan. Tapi rekan-rekan, ini ibarat makanan yang komposisinya tuh premium gitu loh rekan-rekan. Bahan bakunya itu kayak mahal gitu ya istilahnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini mereka istilahnya itu juga untuk antioksidannya pun itu saling bersinergi. Saya tidak jelaskan secara detail ya, karena untuk kayak istilahnya tuh penjelasan biologisnya itu kayak antioksidannya Biskin ini itu benar-benar bisa saling bersinergi. Karena ada loh antioksidan yang kalau digabungkan itu ya, itu mereka tidak bisa membaur gitu istilahnya. Seperti itu. Tapi Biskin ini benar-benar sudah dirancang khusus dan Biskin sendiri ini benar-benar dibuat khusus ya. Jadi bukan kayak istilahnya tanda petik sorry to say beli bahan di pabrik itu enggak. Jadi kita bisa baca tentang manufacturingnya Biskin. Itu di diskitnya Biskin ya. Tapi nggak akan saya jelaskan di sini ya. Rekan-rekan pasti sudah punya diskitnya. Jangan sampai dibuat ganjel tidur ya. Tapi dibaca. Ayo, dibaca ya rekan-rekan ya. Itu ada semua detail tentang Biskin. Oke, boleh next. Sorry, boleh di-back-kan dulu ke belakang ya. Nah, yang ini yang six core antioksidan. Nah, ini ya. Nah, six core antioksidan ini ya kita bisa lihat ada vitamin C, vitamin E, CoQ10 ya, glutathione dan ini ya macam-macam ada B-kompleks juga. B-kompleks ini hak patennya HDI ya. Jadi ini cuma ada di HDI. Jadi produk kita itu ada madu, polen, propolis sama royal jelly-nya. Wih, kurang premium apa coba ya? Jadi ada madu, propolis sama polen dan royal jelly dan air mata jeju di B-kompleks itu hak patennya HDI. Kayak gitu. Jadi ada ekstra brokoli juga ya. Nah, ini pastinya super banget untuk komposisinya Biskin. Oke, boleh next. Nah, bahkan Biskin pun ini sudah dites alergi ya. Jadi di Eliad Skin and Bio Research ya. Jadi benar-benar sudah dites oleh salah satu ini ya, Dr. Bora Kim PhD. Jadi ini dokter yang juga istilahnya itu menangani skincare sekelas saya sebut merek aja nggak apa-apa, mungkin rekan-rekan di sini tahu, sekelas Walso ya. Jadi yang ada di Sogo gitu. Jadi benar-benar yang kelasnya itu yang premium gitu. Oke, boleh next. Nah, dan juga Biskin pun ini punya smart packaging. Bahkan packagingnya pun itu nggak main-main loh rekan-rekan. Packagingnya itu lengkap. Jadi benar-benar kita dalam memilih skincare untuk wajah terutama, kita juga harus cek nih, apakah benar-benar di wadahnya itu tertera ya. Maksudnya tuh komposisinya dan sebagainya. Ini kita bisa lihat ini smart box ya, smart packaging. Nah, itu ada kayak urutan, bahkan ada seri, ada merek, ada komposisi, fungsi, dan sebagainya ya. Boleh next. Nah, ini ya, ada core ingredients. Wah, jadi benar-benar teruji lah istilahnya. Boleh next. Nah, juga masuk di MIMS. MIMS ini adalah buku referensi kedokteran ya. Jadi dokter pun bebas mereferensikan. Nah, ini ya ada di MIMS, ada produk-produk Biskin ya, boleh di-search. Jadi ini ada versi online-nya dan juga ada versi bukunya ya, di Gramedia bisa didapatkan di MIMS nih. Boleh next. Nah, juga kita punya standar yang namanya HDI Mark of Quality. Jadi ini ya, apa namanya, rekan-rekan mungkin yang belum mengetahui apa sih simbol H itu. Jadi dia itu berisi dari jajaran sertifikat yang sangat banyak ya. Saking banyaknya nggak muat jadi taruh di produk HDI gitu ya. Jadi ditaruh di Mark of Quality ini. Jadi ada ISO, ada halal gitu ya, ada FDA dan sebagainya gitu ya. Boleh next. BPOM pun aman ya rekan-rekan ya. Ini sudah ada, halal ada, ISO ada. Ini untuk cek produk BPOM-nya ya. Oke, boleh next. Yang kedua adalah teknik justru. Cara menjual yang kedua adalah teknik justru. Ini sangat ampuh rekan-rekan, ini yang selama ini saya praktekkan ke konsumen saya ya. Biasanya nih di lapangan, rekan-rekan sering nggak dapat pertanyaan semacam ini. Kulitku udah bagus, udah nggak perlu skincare, aku nggak biasa pakai kayak gitu, udah nggak usah, aku nggak pernah dandan-dandan, aku nggak pernah pakai kayak gituan lah.
Nah, cara jawabnya rekan-rekan, justru karena kulit kamu bagus, maka kulit kamu perlu dirawat ya. Dibandingkan kamu merawat saat udah ada kendala loh, lebih susah, lebih mahal, lebih semuanya loh. Yang kedua, takut coba-coba kulitku ini sensitif banget, nggak mau, sensitif aku gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Nah, justru ya, karena kulit kamu sensitif, maka kamu harus coba Biskin. Karena kamu pasti lebih concern sama komposisi dibanding orang-orang yang kulitnya aman. Yang ketiga, wah aku udah biasa nih pakai krim dokter aku, kalau kalau lepas ntar nggak bisa, ntar breakout, udah ketergantungan nih aku nih. Nah, ya justru itu, dengan Biskin kamu tuh bisa lepas dari ketergantungan. Dan secara bertahap akan kembali loh seperti semula, bahkan menjadi kulit bayi. Kayak gitu ya. Nah, lalu, aku lebih suka yang langsung kinclong gitu loh. Ini cepet nggak prosesnya ini? Lah, justru di situ bagusnya Beskin. Ada prosesnya, sama seperti buah loh. Kan kalau yang tiba-tiba langsung kinclong gitu ya, saya agak mikir ya, itu komposisinya apa ya, kok tiba-tiba 1 hari langsung kayak tembok gitu ya. Horor juga ya gitu. Jangan-jangan apa tuh yang diberikan di dalam produknya gitu ya. Disayang ya rekan-rekan kulitnya ya rekan. Horor gitu ya kalau udah rusak gitu ya, bahaya gitu ya. Nah, wah Biskin mahal gitu ya. Nah, justru ya Biskin tuh jauh lebih murah loh. Lalu jangan lupa rekan-rekan hitungkan kepada mereka. Nah, ini kita bisa menjawab ini karena kita sudah tahu informasinya ya tadi ya. Karena kita tahu informasi, kita jawab dengan jujur dengan teknik justru. Boleh next? Oke, boleh di-review. Ya, jadi kayak gini ya rekan-rekan ya. Jadi misalnya nih, contoh harga produk Beskin ya, kita hitungkan rekan-rekan. Misal nih, dari V1 sampai V5, berapa sih harganya? Gitu ya. Kita kan mau lihat mahal dan murahnya produk, banyak faktornya ya. Habisnya berapa lama? Perbandingan komposisinya. Contoh, paket Beskin dengan komposisi yang anggaplah kalau saya bilang bahan bakunya Beskin itu mahal ya gitu. Tapi kita bisa lihat nih, sebulan kalau harga retail itu 5.637, 5.637.000. Kalau harga member 4.505. Dibagi 7 sampai 8 bulan pemakaian ya, kalau Biskin ya, 7 sampai 8 bulan pemakaian. Per bulannya itu hanya 643.000 per bulan. Ini untuk cewek-cewek ya, mungkin kalau cowok mungkin saya agak kurang tahu ya, tapi menurut saya kalau cewek-cewek pasti memahami bahwa 643.000 untuk kecantikan itu murah karena cewek itu suka belanja kayak semacam masker gitu ya. Memang sederhana ya, beli masker 100.000, beli ini 200.000, facial 300.000 lah. Tapi kalau di total ya udah bisa-bisa itu per bulan habisnya itu banyak loh. Tapi kalau kita pakai Biskin, biaya kecantikan dan ini investasi kecantikan ya. Ya, pastinya cantik harus terus ya, investasi kecantikan gitu ya. Ini baik cewek maupun cowok ya. Bener ya? Tentunya kan walaupun nanti kita udah kayak menikah, bukan berarti, oh udah nggak perlu cantik. Enggak ya, sampai selamanya tuh perlu cantik gitu istilahnya ya. Nah, itu hanya 643.000 per bulan. Itu murah loh rekan-rekan. Ini saya yakin untuk para perempuan pasti udah yakin bahwa ini biaya yang murah untuk kecantikan. Bener ya? Karena kalau misalnya cewek biasanya itu yang dipakai banyak banget ya kayak gitu ya, kebanyakan kayak gitu. Nah, dan juga ini kan investasi. Kenapa? Karena kalau saya bilang nanti kalau udah umur misalnya ya, sorry to say, misalnya umur 30 ke atas nih, udah mulai penuaan. Waduh, itu pasti udah bingung kayak macam-macam ya, itu biayanya lebih tinggi loh rekan-rekan dibandingkan investasi kesehatan dari hari ini. Gitu ya. Jadi ini sudah pakai Biskin 643.000 per bulan, udah dapat cashback ya. Ini masih dapat cashback loh rekan-rekan. Masih dapat cashback dari HDI, dapat poin gitu ya. Apalagi kalau masih istilahnya tuh udah nggak perlu. Nah, bener banget nih, hemat banget ya. Thank you nih, Cilisa ya buat sharing-nya nih. Nah, dan juga
Word ya, Word banget nih. Kayak gitu. Boleh next? Nah, lalu rekan-rekan, ini krusial banget. Untuk kita menjual basecamp, pastikan kita tidak pernah menjadi pemburu omset. Ini adalah mindset yang sangat salah ya rekan-rekan ya. Jangan sampai kita menjadi pemburu omset, tapi jadilah konsultan. Gimana sih maksudnya konsultan? Lebih banyaklah bertanya dibanding langsung menjual. Karena apa rekan-rekan? Karena kita harus fokus pada loyal konsumen, bukan konsumen lepas ya. Jujur, goal kita di bisnis HDI adalah untuk mendapatkan konsumen yang loyal terhadap produk kita. Jadi kita benar-benar harus menjadi seorang konsultan. Contoh, ada orang yang datang beli produk Baskin. Jangan misalnya ya, ada orang baru tanya, halo sis, jual Baskin ya? Langsung kita jawab, iya sis, di boom chat, duar. Di boom chat langsung sama kayak, wah ini ya produk Baskin keunggulannya, gitu ya. Nah, biasanya konsumennya takut ya dan lari gitu ya. Yang benar adalah kita tanyakan dulu. Oh iya, kalau beritahu jenis kulit kamu apa ya? Oke, kita seakan-akan seperti ini ya, kita benar-benar kayak notes gitu. Lalu jenis kulit wajah kamu apa ya? Berminyak kah? Kering kah? Lalu apa masalah pada wajah kamu sejauh ini? Dia akan sharing ya, panjang gitu ya. Gali terus. Lalu apalagi masalah kulitnya? Gali terus sampai dia puas menceritakan apa masalah kulitnya. Setelah itu tanyakan apa produk yang biasa digunakan. Apakah pernah menggunakan krim racikan yang tanpa label ya? Kita harus pastikan semuanya. Lalu kita juga bisa tambahkan pertanyaan lain seperti ini. Apakah ada masalah seperti hormonal atau istilahnya tuh semacam masalah pencernaan yang bisa mengganggu ke wajah juga. Lalu juga tanyakan apa nih goals kulit konsumen kita gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memberikan saran yang tepat rekan-rekan dengan istilahnya apa? Keluhan dia. Ibarat kata kita tuh menjawab dia gitu loh rekan-rekan. Bukan menjuali tapi menjawab. Gitu ya. Nah, dari situ contoh nih ya, sederhananya. Misal nih kita bisa lihat nih ada orang yang oh ternyata saya ini ada masalah pencernaan, tapi saya ini pakai semacam skincare ini tuh nggak berhasil. Oh ya, ketemu ya, ternyata masalahnya di pencernaan gitu ya. Nah, pastikan kalau ada masalah di pencernaan, kita harus tambahkan Clover Honey ya. Clover Honey ini fokus untuk pencernaan ya, dan enzim mineral pastinya ya. Jadi, banyak loh konsumen yang setelah mengkonsumsi ini dari dalam, jerawatnya bersih. Ternyata keluarnya itu dari pencernaan loh rekan-rekan. Atau masalah hormonal. Kalau hormonal, kita harus tambahkan royal jelly ya rekan-rekan ya. Royal jelly. Jadi ini benar-benar kita fokus pada titik permasalahannya. Itu akan benar-benar lebih efektif rekan-rekan. Hemat waktu, bisa tepat, closing lagi gitu ya. Dan orangnya pun akan merasa sangat nyaman karena dia benar-benar istilahnya tuh diberi kesempatan untuk men-sharingkan rekan-rekan apa sih masalahnya dia gitu. Jadi kita nggak asal jual gitu istilahnya. Kita pun benar-benar istilahnya apa? Mau untuk mengeluangkan waktu untuk menjadi apa? Istilahnya itu konsultan bisnisnya mereka gitu. Boleh next? Nah, lalu ini hanya beberapa nanti buat rekan-rekan setelah kayak kita bertanya untuk jenis produk dan sebagainya, akhirnya kita dapatkan ya jawabannya. Nah, lalu kita rekomendasikan. Nah, sebenarnya sih Vilan sama Wilen itu kalau saya bilang tuh sama ya, karena kan komposisinya itu kan bahan alami. Jadi sebenarnya dipakai untuk apapun tuh bisa. Cuman Vilan itu biasanya cenderung ke kulit normal berminyak atau kering normal ya, bukan kering yang parah gitu. Tapi kalau Wilen ini biasanya cenderung untuk yang kering. Tapi bisa di-combine. Cuman ada beberapa yang saya note ya. Contoh, night cream Wiline. Ini kan untuk orang yang kulitnya kering banget ya. Night cream ini untuk regenerasi biasanya. Itu khusus untuk orang yang kulitnya itu kering.
Kenapa? Karena boleh di next slide, ini saya tunjukkan ya perbedaannya. Ini ya night cream Villain ya, yang bagian atas itu bentuknya kayak air, gitu ya. Jadi kalau misalnya kulitnya orang ini tuh berminyak, terus kita kasih yang seperti ini, gitu ya, istilahnya tuh semakin lebih berminyak lagi gitu loh rekan-rekan. Jadi pastikan kalau oily itu harus yang Villain, gitu. Sisanya nanti kita bisa combine ya. Nah ini kita bisa lihat ya perbedaannya yang day cream-nya ya. Kalau day cream-nya yang Villain itu dia lebih kayak thick ya, lebih kental. Kalau yang Villain itu lebih kayak cair. Kalau yang day cream Villain dia itu punya efek untuk lebih mencerahkan. Jadi kalau Villain itu yang Villain itu lebih kayak natural gitu loh. Tapi kalau yang Villain ini lebih kayak dia itu bakal lebih kayak ngebus warna kulit gitu loh rekan-rekan, ngebus. Jadi lebih kayak brighter lagi gitu. Nah, boleh next. Nah, ini juga cara menjual lagi yang lain ke rekan-rekan. Imajinasikan atau afirmasikan. Jadi nih, misal ini ya, angkat brand, imajinasikan. Contoh nih misalnya, ini ya bahkan Luna Maya pun pakai gitu, misal seperti itu ya. Nah itu boleh ya, karena memang dipakai ya, karena kan memang banyak banget dari kayak kalangan-kalangan influencer tuh yang menggunakan produk kita juga ya pastinya ya, kayak gitu. Nah terus atau mungkin kalau di kalangan pertemanan ya, misalnya nih ada temen yang istilahnya tuh pengaruhnya tuh tinggi gitu ya, itu loh, misalnya siapa ya, misalnya kayak Vivi aja pakai loh gitu ya istilahnya. Jadi kita boleh nih, misalnya angkat brand gitu ya, dan juga berikan experience. Ini juga salah satu cara yang biasanya saya pakai, yaitu bisa jadi experience itu bisa berupa trial, atau bahkan hanya sekedar izinkanlah mereka memegang produknya rekan-rekan. Misalnya nih rekan-rekan prospek ya, sebisa mungkin saya tuh selalu bawa barangnya. Ini loh, coba kamu lihat, dipegang ya sama mereka ya. Wih, awalnya yang bilang, wah madu harganya segitu gitu ya, padahal ini murah ya madunya kalau dibandingkan sama sekelasnya ya pastinya ya. Wih, ternyata kental banget ya madunya misalnya gitu ya. Tapi ini kan Biskin ya. Misalnya kayak ini ya, Biskin Eye Care ya ini ya. Wih, premium banget ya ternyata ya produknya ya setelah dilihat-lihat gitu ya. Nah, ini akan memberikan experience lebih dan meyakinkan rekan-rekan yang lain bahwa produk ini tuh memang layak gitu istilahnya. Seperti itu. Afirmasikan kepada konsumen kalian dan juga bisa nih rekan-rekan langsung bisa seperti wanita Korea nih, tambahkan imajinasi ya rekan-rekannya. Tambahkan imajinasi, karena ini adalah nilai yang mahal dalam penjualan. Pastikan orang itu merasa dia itu bisa istilahnya gini, wah ini langsung jadi seperti ini nih. Kan berimajinasi ya, wih bener nih, ini produk akan membuat saya jauh lebih bagus lagi nih, jauh lebih keren lagi nih kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, ini bagian krusial juga yang biasanya dilupakan nih. Wah, sayang banget ya buat yang melupakan ini ya. Padahal ini bagian penting banget ya. Ini bagian yang membuat konsumen tuh loyal loh. Di titik ini sebenarnya membuat konsumen tuh loyal. Jangan pernah melupakan pelayanan purna beli karena ini sangat amat kuat efeknya 1000 kali lipat dibandingkan yang lain gitu ya. Ini yang memastikan konsumen kita akan loyal. Atau biasa bahasa sederhananya follow up. Follow up-nya seperti apa? Ini adalah prinsip frosting pada kue ya. Saya dapatkan dari buku judulnya The Magic of Thinking Success ya. Nah, contoh nih, misal seperti ini. Rekan-rekan ini pergi ke dokter gigi. Nembel gigi nih misalnya. Pulang-pulang 2 hari kemudian ditelepon. Halo Pak Kristo. Oh iya, kenapa? Gitu misalnya ya. Pak Kristo, ini saya kemarin dokter gigi yang kemarin. Loh. Oh iya, kenapa Pak Dokter gitu? Kok tiba-tiba telepon? Nggak apa-apa Pak Kristo, saya hanya ingin menanyakan nih Pak Kristo, gimana giginya Pak Kristo yang kemarin? Udah aman ya Pak ya? Kalau ada yang ada kayak gangguan lagi, langsung sampaikan ke saya ya Pak ya. Saya akan bantu. Percaya nggak rekan-rekan? Hanya dari 2 menit percakapan itu, Pak Kristo bisa jadi konsumen dokter gigi itu selamanya. Percaya nggak rekan-rekan? Itu terbukti loh rekan-rekan. Hanya karena 2 menit krusial itu, Pak Kristo bisa jadi konsumen dokter gigi itu selamanya. Itu adalah pentingnya pelayanan purna beli. Oke,
boleh contoh nih pelayanan purna beli ya. Kita apa aja sih informasi yang bisa diberikan? Misal nih kalau Biskin ya misalnya kita udah tahu nih orangnya menggunakan apa namanya krim ya, krim racikan gitu ya, mau pemulihan dari ketergantungan. Ya kita pantau ya, ayo jangan lupa pakai masker madunya dulu ya, 2 minggu. Kita pantau ya, 2 minggu, 2 minggu berjalan setiap hari 1 kali atau 2 hari sekali ya. Kita harus pantau rekan-rekan. Menunjukkan bahwa kita punya kepedulian terhadap konsumen kita. Oke, nah misalnya madunya juga jangan disimpan di tempat panas ya, karena ini madu alami nih. Kalau dipanaskan nanti bisa cair gitu ya, kayak gitu. Kayak ya seperti madu-madu pada umumnya yang sudah dipanaskan ya, kan mencair gitu ya, yang jadi warna coklat gitu ya istilahnya. Kalau madu kita kan pure ya, tidak dipanaskan gitu istilahnya ya. Nah, lalu misalnya pemakaian vitamin C di awal-awal harus seminggu itu maksimal 3 kali dulu ya. Jangan langsung setiap hari. Adaptasi dulu karena saking bagusnya produk kita ya, ini konsentrasinya tuh tinggi. Jadi kita di awal itu adaptasi dulu, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Boleh next? Nah, ini kelihatannya sederhana ya, akan tetapi ini sangat krusial ya rekan-rekan ya, yaitu adalah kegigihan dan keniatan dalam men-sharing-kan. Karena jujur, marketing barangnya sama ya. Ini mentor saya selalu mengingatkan, Biskinnya itu sama, madunya itu sama. Yang beda itu siapa rekan-rekan? Yang beda itu bisa dari pelayanannya. Bisa dari pelayanan, bisa dari apapun di luar produk. Itulah kenapa saya bilang kegigihan dan keniatan dalam men-sharing-kan. Itu sangat penting. Misal, sikap. Ya, ada orang tanya ya, dijawab cuma, oh, itu doang. Terus atau kayak, oh, ada yang mau tanya misalnya harganya berapa, dikirim doang, slot gitu ya. Ibarat kata tuh kalau misalnya di dunia nyata gitu ya, udah kayak gini, Kak permisi harganya Biskin berapa ya? Ini baca sendiri gitu ya. Itu kalau di bahasa chat kayak gitu ya, kalau kita hanya lempar gambar gitu. Tapi kita harus bilang ya, Kakak, ini ya untuk harganya. Bahkan kita bisa tambahkan rekan-rekan, misalnya kayak dilingkari, ini ya Kak untuk harganya, ini. Kalau boleh tahu kendala kulit Kakak apa nih? Oh, kita kunci dulu nih, kita tanyakan supaya dia ngobrol nih dengan kita kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Antusias kayak tadi yang saya ceritakan ya, keramahan. Nah, ini banyak banget ya, maksudnya hal-hal di luar produk dan di luar pengetahuan produk ya, yang istilahnya itu menjadi faktor untuk istilahnya itu apa? Menjadi faktor untuk closing. Misal nih, apa namanya? Di luar itu ya, kita juga istilahnya itu seberapa banyak usaha kita. Percaya rekan-rekan, tidak ada usaha yang sia-sia. Selama rekan-rekan itu men-sharingkan dengan niat dan konsisten, usaha apapun itu akan dinilai. Sama siapa? Sama Tuhan. Mungkin ya belum ada hasilnya. Tapi siapa yang lihat? Tuhan ya. Usaha kita akan selalu dipandang sama Tuhan. Jadi percaya rekan-rekan dan imani, banyaknya usaha kita itu juga akan sangat mempengaruhi dalam closing. Contoh, kita sering banget prospek normal, nggak peduli diterima ataupun enggak, kita tetap prospek. Seberapa banyak usaha kita menceritakan, seberapa niat nih usaha kita buat, wah misalnya nih ketemu konsumen nih, saya harus tampil prima nih, semakin banyak kita posting, semakin banyak kita branding, itu dihitung loh Tuhan, dihitung loh teman-teman sama Tuhan ya. Kalau saya ya berpikirnya seperti itu. Nah, lalu boleh next. Ini ya, kesungguhan dalam pemantauan dan follow up. Ini saya pengalaman pribadi, itu 99% closing. Pengalaman saya pribadi, 99,99% closing di saat saya menawarkan kesungguhan dalam pemantauan dan follow up berkelanjutan. Contoh, ada orang, kita udah nerima konsultasi nih dari konsumen. Udah denger nih. Kita arahkan kan orangnya, Kak, produk yang kakak pakai adalah ini. Ada yang beli langsung, ada yang tunggu beberapa sesuai budget ya, tapi dia mau. Tawarkan untuk memantau langsung prosesnya dari awal sampai akhir.
Asal sesuai arahan saya ya Kak, saya akan bantu Kakak untuk mencapai goals kulit Kakak dengan Biskin. Nah, karena saya sendiri ini sudah mempelajari ya Kak, untuk produknya ini sifatnya seperti buah ya. Jadi prosesnya itu akan memulihkan dan menutrisi kulit dari hari ke hari, menjadikannya sehat dan cerah alami. Oke, saya boleh di next. Ini contoh ya, kayak yang saya konsultasi dari konsumen saya ya. Saya itu ada tanggal 15 Juli ya misalnya. Nah, itu saya lingkar-lingkari ya. Jadi dia foto kulitnya saya kasih lingkaran. Oh, ini masalahnya kulitnya tidak merata ya. Ini bekas jerawat ya. Terus saya coba tanya lagi, "Halo, hai, Mon gimana nih progresnya?" Dia cerita nih. Nah, boleh next. Akhirnya saya ini ya, terus saya sering tanya ya, berkali-kali ya, gimana nih setiap 2 minggu, 1 minggu lagi saya pantau lagi. Akhirnya dia cerita nih, kemarin pakai Biskin Night Cream sama Vichy-nya bikin glowing parah ya. Wah, sip, pasti Tan bakal lebih turutin lagi kok. Efeknya nggak main-main ya soalnya. Yang awalnya aku tuh males loh skincare-an, sekarang jadi lebih rajin. Makasih gitu ya saya buat support-nya gitu ya saya. Wah, siap, sama apa ini ya? Sama-sama Mon, testimonimu bagus ya, aku angkat boleh ya. Ini nanti aku tuntun sampai glowing ala Korean ya Mon. Nah, terus aku tanya lagi nih, prosesnya lumayan nih, lebih mulus. Nah, kayak gitu. Ini contoh sederhananya ya. Nah, tapi ada satu lagi nih yang mau saya sharingkan ke rekan-rekan. Saya akan langsung sharingkan lewat ini ya. Saya akan share screen ya pastinya ya. Sebentar. Saya share dari saya ya, rekan-rekan. Nah, oke. Nah, ini saya akan sharingkan proses saya meng-closing teman saya ini. Ya, bentar. Ini ya, saya ice breaking ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Halo, apa kabar gitu ya. Nah, terus nggak dijawab ya rekan-rekan ya. Sekali itu ada prinsip sekali layar dikembangkan pantang diturunkan. Maju terus gitu ya. Oke, wih kapan nih meet up ngobrol-ngobrol. Oke. Masih nggak dijawab ya. Oke. Ngobrol lagi. Sapa lagi. Halo. Oke, nggak dijawab lagi rekan-rekan. Oke, masih belum ya. Saya sekilas saja ya rekan-rekan. Oke, tapi ini saya sharingkan ya. Sampai pada akhirnya ada promo ya waktu itu ya. Promo diskon. Nah, sampai akhirnya saya keinget dia gitu ya. Waktu itu ada promo kayak buat member 50.000 ya, zaman dulu gitu ya. Ini loh dapat potongan kalau beli. Wih, aku tertarik nih sama produknya. Oke, boleh minta ya, ditransfer ya, member. Terus coba tak sapa lagi nih. Ini loh aplikasinya masih cara pakai aplikasinya nih. Boleh nggak aku sharingkan? BTW jenis kulit kamu gimana nih? Dia kan bilang, oh ya ini tertarik sama Biskin, kayaknya mau beli, cuma nah ini sudah kalau udah ada kata-kata seperti ini rekan-rekan, langsung saya kunci. Jadi contohnya gini, ini kayaknya aku mau beli nih, cuma bingung mau beli apa. Wah, langsung, by the way, jenis kulit kamu gimana ya, Mon? Langsung kita kunci ya, dia akan sharing nih. Wah, cerita nih, oh wow, ini ya. Nah, kita jawab dengan niat ya rekan-rekan ya. Wah, pakai ampul ini. Udah, bahkan ini ya, ngobrol. Oh, oke, ngobrol. Kamu pernah nggak? Nah, kita tetap konsultasi ya. Ini masih fase konsultasi. Nah, wah sih, jadi goal kulit kamu bisa pas nih. Aku juga tanya goal kulitnya ya. Nah, dia fotokan nih kulitnya. Nah, ini nih dia ceritakan. Langsung saya tanggapi dengan saya benar-benar tanggapi ya dari konsultasinya dia. Jadi seperti ini ya, warna kulit tidak merata. Ini mudah ya Mon untuk hilangnya kalau seperti ini. Mudah, ini nggak berapa susah ya kayak gitu ya. Oke, saya hitungkan langsung mau saya jelaskan nih. Ini ya testimoni saya pribadi, ini Mon bekasku, ini saya voice note ya karena kepanjangan kalau saya chat. Saya voice note saya jelaskan gitu ya. Nah, lalu pada akhirnya ya dia beli ya rekan-rekan. Ini ya. Nah, lalu saya bilang nih, "Siap Mon, ini nanti dirutinin ya, nanti tak tuntun pelan-pelan sampai goals ya." Nah, tawaran untuk menuntun sampai goals. Oke Tan,
Nah, siap membantu. Nah, kita sapa lagi nih, udah nyampe nih. Oke ya. Oke. Oke. Jadi dipantau konsultasinya nih dari masa ke masa ya. Nah, akhirnya dia sampai glowing sempurna nih. Ya. Oke, ya itu sekilas untuk eh, cara untuk kita meng-closing ya. Itu dari yang tadi saya sharingkan tuh udah runtut dari kayak kegigihan, dari kayak keniatan dan juga dari istilahnya tuh penawaran konsultasi dan juga memastikan kita memantau ya. Kayak gitu. Istilahnya kita tuh memberikan kayak nilai jual lebih gitu ya. Tapi apa? Ingat, prinsip kita adalah konsumen loyal rekan-rekan. Kayak gitu. Oke, boleh next slide. Nah, bagaimana cara meningkatkan omset Baskin? Ini sering banget saya dapat pertanyaan seperti ini. Kita lihat ya, kurva grafik ini. Maaf ya, Kak, meletot-meletot ya. Jadi kurva grafiknya ini nomor satu, kita bisa lihat ya, dari naik tinggi terus turun ya, ke bawah. Jeblok gitu ya istilahnya ya. Kurva kedua itu naik stabil ke atas. Kurva ketiga berhenti di tempat. Bagaimana cara meningkatkan omset Baskin? Gampang banget rekan-rekan. Jika kita mau kurva omset kita seperti nomor satu, maka lakukanlah yang seperti nomor satu. Jual, jual, dan jual. Maka omset kita akan naik lalu turun. Jika kita mau omset kita naik dan stabil, lakukan hal ini. Jual, edukasi, edukasi, keyakinan, keyakinan. Follow up, rekan-rekan. Selain kita menjual, berikanlah layanan dan edukasi, rekan-rekan. Itu dijamin omset rekan-rekan Baskin akan naik dan stabilnya minta ampun. Yang ketiga, ini kita bisa lihat ya, omsetnya 0 berhenti di tempat ya. Ini saya bercanda ya sebenarnya, tapi ini kenyataan rekan-rekan. Jika kita tidak melakukan apapun, otomatis omset Baskin kita pasti 0. Jika kita tidak melakukan usaha apapun untuk men-sharingkan produk ini, ya 0. Benar-benar ya rekan, ini benar ya rekan-rekannya. Saya niatnya bercanda ya, tapi ini serius. Oke, boleh next. Lalu handling objection. Ini semua berdasar dari yang pertama pengetahuan kita di awal. Karena kita sudah mengetahui jika ada komplain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tenang. Tenang. Ya, misalnya nih, contoh nih ya. Misal ya, gimana ya contoh. Misal nih ya, Sandy lah misalnya ya, Sandy. Sandy, ini gimana ini produknya ini? Kok kulit saya jadi kayak gini, Sandy, setelah menggunakan Baskin gitu ya. Waduh gitu ya. Biasanya beberapa enterprise yang dilakukan apa? Kabur. Kabur dulu, menghilang dulu. Waduh, takut-takut gitu ya. Itu biasanya dilakukan sama orang yang nggak tahu rekan-rekan. Nah, kalau kita loh sudah tahu bahwa produk Baskin ini loh bagus. Komposisinya itu loh aman. Ngapain kita takut? Ya tenang aja. Stay calm, ya, still calm. Oh ya, kenapa ya kalau boleh tahu? Dengarkan aja dulu dia ngomel. Oke, tenang. Karena kita tahu bahwa produk ini bagus. Misalnya pun kita nggak tahu, pinjam aja kepercayaan saya dan teman-teman yang lain yang yakin ya, yang sudah mempelajari. Pinjam aja kepercayaannya. Dan toh di sini bisa konsultasi ya. Nah, lalu tanyakan kronologinya ya rekan-rekan. Ini penting. Karena saya mendapati beberapa kali saya ini nih pakai Baskin gini. Singkat cerita saya coba tanyakan. Kalau boleh tahu pakainya gimana ya? Pakainya apa aja? Saya pakai krim paginya ini digabung-gabung gitu. Nah, kalau ini kan ya sebenarnya nggak fair ya. Kita nggak tahu nih asalnya beruntusannya itu dari mana. Yang dipakai produknya macam-macam gitu istilahnya ya misalnya. Misal. Lalu kita juga tanyakan, misalnya nih, jangan-jangan ini konsumennya dari rekan kerja kita gitu ya istilahnya ya. Terus misalnya rekan kerja kita nggak aktif atau tidak men-sharingkan dengan baik gitu misalnya ya. Pada akhirnya apa? Lupa menyampaikan tentang istilahnya misal apakah orangnya sudah pakai krim racikan atau enggak.
Karena kalau pakai krim racikan, pastinya kita harus memastikan untuk dia pakai masker madu, rekan-rekan. Gitu ya. Kenapa ya? Ibarat kata gini ya, krim racikan itu kan istilahnya mayoritas kan kayak sintetis gitu lah ya istilahnya ya. Bertemu sama produk kita yang alamiah, kayak bentrok gitu loh rekan-rekan. Kita harus netralisir dulu sama madu, karena madu ini punya sifat menyerap racun rekan-rekan. Menyerap racun. Jadi kita harus pastikan rekan-rekan. Gitu ya. Terus kita harus pantau gitu ya. Terus kita harus gali. Oh, berapa lama pakainya? Terus misalnya dia bilang, "Oh, saya sudah pakai masker madu." Rutin ya? Kita tanya, rutin ya? Oh ya enggak sih. Nah, gitu ya. Jadi kita jangan langsung menerima ya. Gitu saya. Kita dengarkan dulu, tapi kita gali dulu. Terus juga apakah ada kendala hormonal yang seperti tadi, oh jangan-jangan nih istilahnya tuh jerawatnya bukan karena produk, tapi mungkin karena dia makan pedas. Ada ya orang yang kalau makannya tuh terlalu pedas tuh naik ke jerawat loh rekan-rekan. Itu banyak yang seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kita juga tanyakan, bagaimana keadaan kondisi tidur di belakangan ini? Apakah ada stres? Mungkin bisa jadi apa? Karena faktor untuk kesehatan kulit itu banyak ya rekan-rekan ya. Orang stres pun bisa keluar jerawat loh rekan-rekan. Orang kurang tidur pun bisa loh. Mukanya tuh jadi kayak penuaan gitu bisa loh rekan-rekan. Jadi kita harus tarik kronologinya. Lalu kita pelan-pelan kita pastikan bahwa kita sampaikan bahwa produk Biskit ini sangat aman untuk dipakai. Seperti itu. Jadi ini produknya bebas sintetis dan nggak apa-apa, dirutinin dulu masker madunya, kita pelan-pelan pantau lagi ya, karena ini aman. Seperti itu. Oke, boleh next? Oke, ini ya sesi yang sangat singkat sekali, sesinya udah sampai sini ya, dan saya juga akan ini ya tentunya sharingkan ke rekan-rekan bahwa di hari ini ada giveaway untuk 2 orang rekan kerja ya yang cepat. 2 teman-teman yang ada di ruangan ini semua boleh mengikuti ya. Jadi siapa yang cepat ya istilahnya ya. Jadi peraturannya sederhana. Saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Gampang banget kok pertanyaannya. Cepet-cepetan jawab di kolom chat. Hadiah pertama, rekan-rekan akan dapat 1 SS Agni. Maksudnya pertanyaan kedua akan dapat facial wash gel. Gampang banget ya. Ambil posisi yang enak ya rekan-rekan ya. Tinggal jawab dengan cepat jawabannya aja. Seperti itu. Oke, udah siap rekan-rekan? Saya akan langsung memberikan pertanyaannya ya. Oh ya, nanti untuk nama dan ID nanti setelah pemenangnya akan langsung kita sharing di di chat ya. Jadi nggak apa-apa, kita langsung cepet-cepetan jawab ya. Jadi nggak perlu nama dan ID dulu. Nanti pemenangnya yang akan diminta nama dan ID. Gitu ya. Oke. Yang pertama. Berapa siap-siap ngetik ya. Berapa harga produk terbaru Loose Powder Region 1? Oke. Wih, gila ini ya, cepet banget ya rekan-rekan. Wih, ini pasti orang-orang yang luar biasa dan ini pasti orang-orang hebat di HDI semua ya. Ini pada hafal semua ini ya. Didoakan cepet Royaltron ya kalau kayak gini ya. Udah hafal harga produk ini udah luar biasa banget loh ya. Oke, nah. Oke, udah dapet nih kayaknya pemenangnya ya. Oke, siap-siap. Yang kedua harus lebih cepat lagi ya. Berapakah? Deng, 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 deng. Berapakah poin dari es krim 15 mili?
Ayo, ayo. Oke, wah terima kasih banget ya buat yang berpartisipasi untuk menjawab ya. Ini juga saya doakan cepat-cepat Royal Crown ya. Amin. Nah, dan juga untuk sesi hari ini saya kembalikan ya ke MC ya. Semangat ya teman-teman dan congrats untuk yang menang kuisnya ya. Oke. Oke, makasih banyak ya Intan ya, sudah memberikan sesi yang sangat luar biasa ini. Nah, ini rekan-rekan, dari sesi pagi hari ini tuh ya, saya Vivi itu nangkep beberapa hal loh. Nah, jadi cara menjual skincare base skin ini, kita tuh harus jujur sama mindset kita sendiri. Lalu jujur sama informasi. Jadi informasi yang kita berikan itu merupakan fakta. Lalu antusias dan semangat kita cara dengan menjualkannya seperti apa. Lalu teknik justru. Nah, untuk meyakinkan customer kita. Nah, selanjutnya kita juga harus mempunyai omset yang bukan omset, bukan mikirin mindset di mana omset bukan menjadi tujuan kita, tapi kita sebagai konsultan gitu. Jadi customer ada pertanyaan apa bisa konsultasi ke kita. Nah, kita juga harus bisa angkat brand kita dan berikan experience yang jujur juga gitu. Dan jangan lupa follow up customer, ini yang paling penting gitu. Nah, juga untuk sukses di bisnis manapun juga kita semua harus melewati proses ya. Nah, sama seperti di HDI ini, kita juga perlu berproses untuk menjadi seorang profesional yang memiliki mental yang tidak mudah putus asa dan percaya diri. Karena kesuksesan berawal dari kemauan kita semua, rekan-rekan. Oke. Oh ya, rekan-rekan, ini sambil menunggu pengumuman giveaway, ini izinkan saya ya mau membagikan beberapa pengumuman nih untuk membantu bisnis rekan-rekan di HDI ini. Ini yang pertama ini. Kita ada promo The Best Promo 2 set, hanya tersedia 15 set loh. Ini terdiri dari Clover Honey 1 kilo, Propo Elix 60 caps, dan Aleo Propolis Cream. Nah, untuk region pertama, itu dapatnya senilai 1.470.000. Ini free ongkir dan free membership loh. Jadi jangan sampai kelewatan, ini benar-benar promo yang worth it banget gitu. Ya. Nah, lalu kita juga ada promo lainnya. Next. Nah, ini kita ada Bibotenic ya, Bibotenic set. Jadi kita beli 2 Bibotenic cream with honey extract ini dan beli 2 Bipropolis facial wash, kita dapat free loh. 1 body lotion senilai 100.000. Terus kita juga ada subsidi ongkir 20.000. Jadi dengan harga 620.000 untuk region pertama, itu termasuk harga registrasi juga ya. Kita bisa dapatkan 5 produk loh. Wow, lumayan loh ini. Ingat loh ya, ini cuma tersedia 5.000 set, jadi jangan sampai ketinggalan juga. Nah, next ada promo lagi. Nah, ini dia PO Baskin Flawless Set ini. Ini produk barunya Baskin ini. Bedak yang ada royal jelly-nya juga. Nah, ini ada dapat Baskin SS Cream 30 gram sama powdernya tadi itu. Terus juga bisa dapat nih Clover Honey 250 gram senilai 237.000. Nah, untuk region pertama hanya 814.000 loh. Nah, ini juga cuma 2.000 set, jadi jangan sampai ketinggalan. Ini benar-benar produknya bagus banget loh. Jadi bisa kita coba juga. Apalagi buat cewek-cewek nih yang suka make up juga bagus loh powdernya ini. Gitu. Terus kita juga ada acara nih rekan-rekan. Jangan lupa ya. Nah, ada acara bisa next. Nah, ini dia. Nanti malam, BES jam 7 malam ya. Jangan lupa rekan-rekan. Terus juga BES ini masih diperpanjang loh. Jadi jangan lupa minggu depan masih ada lagi. Ya, hari Jumat itu jam 7 malam. Lalu Sabtu jam 1 siang dan 7 malam. Dan hari Minggu, BES terakhir jam 7 malam, rekan-rekan. Jangan lupa ya, ikut ini. Next, kita juga ada yang lain. Ada acara lain. Bisa next.
Nah, ini dia nih. Kita ada sesi BEM dari Dr. Roy nih. Terus ada juga Alex Santoso sama Dr. Hardiono nih. Nah, waspada demam di musim penghujan. Jadi ini bisa ya, rekan-rekan ikut ini juga untuk mendapat wawasannya juga. Terus juga kita tanggal 25 sampai tanggal 29 itu ada 5 training dasar loh. Hari Senin tanggal 25 itu ada New Enterprise Orientation oleh Pak Ara. Bisa catat ya teman-teman ya. Yang kedua, kita ada How to Start oleh Kajian. Terus tanggal berikutnya ada Product Knowledge dari Kak Selvina. Berikutnya ada Business Plan dari Pak Hendra. Lalu ada How to Do Presentation oleh Kak Johan. Ya, ini 5 hari berturut-turut, jadi tanggal 25 sampai tanggal 29. Jadi jangan lupa ya rekan-rekan untuk ikuti acara-acara ini. Terus juga jangan lupa ajak-ajak rekan-rekan yang belum bergabung juga untuk mengikuti ini, untuk membantu wawasannya kita di bisnis ini, gitu ya, rekan-rekan ya. Oke, ini saya cek dulu ya untuk pemenangnya. Sebentar. Nah ini bisa. Nah, ini nih yang ditunggu rekan-rekan semua. Pemenang giveaway ini. Ayo siap-siap ya. Pemenang giveaway yang pertama. Nah, selamat ya buat Dimitri Raditya. Bisa mendapatkan 1 propolis facial wash. Oke, selamat ya. Nah, terus nih, pemenang giveaway berikutnya. Jeng jeng jeng. Oke, selamat ya Dita Apriani, dapat 1 base skin anti acne. Wih, selamat ya. Oke, nah ini sekian ya informasi yang kita bisa sampaikan. Saya mewakili semuanya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jikapun ada, itu sepenuhnya kesalahan kami. Apabila rekan-rekan merasakan manfaat yang luar biasa, itu semua adalah karunia Tuhan. Nah, sampai jumpa di acara-acara berikutnya rekan-rekan ya. Selamat pagi. Go Royal Crown. Yeay. 새로운 시작은 늘 설레게 하지